Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu bab kedua mengenai metabolisme. Dalam materi metabolisme ada 3 topik yang akan kita bahas. Yang pertama itu adalah enzim. Yang kedua kita akan membahas mengenai katabolisme. Dan yang ketiga kita akan bahas mengenai anabolisme. Nah, untuk kali ini Ibu akan membahas mengenai topik yang pertama, yaitu enzim. Yang kita bahas hari ini adalah mengenai pengertian enzim, komponen penyusun enzim, sifat-sifat dari enzim, faktor yang mempengaruhi kerja enzim, cara kerja enzim, kemudian pengelompokan enzim. Oke, kita masuk ke pengertian enzim. Enzim adalah senyawa protein yang bertindak sebagai biokatalisator dalam suatu reaksi kimia, di mana enzim dapat mempercepat reaksi dengan menurunkan energi aktivasi. Kedua, komponen enzim. Enzim tersusun dari pertama apoenzim, yaitu komponen protein. Yang kedua, kofaktor, yaitu komponen non-protein. Dan kofaktor sendiri itu ada beberapa jenis. Yang pertama ada ion-ion anorganik, gugus prostetik, dan koenzim. Berikutnya, sifat-sifat enzim. Yang pertama, enzim tersusun atas senyawa protein. Yang kedua, merupakan biokatalisator, yaitu dapat mempercepat reaksi. Yang ketiga, enzim bersifat termolabir, artinya sangat dipengaruhi oleh suhu. Yang keempat, spesifik, di mana satu enzim hanya bekerja pada satu jenis substrat saja. Contohnya amilase bekerja pada amilum. Yang kelima, dipengaruhi oleh derajat keasaman atau pH. Yang keenam, dapat bekerja bolak-balik. Yang ketujuh, tidak ikut bereaksi dalam kimia. Yang kedelapan, tidak menentukan arah reaksi kimia. Yang kesembilan, diperlukan hanya dalam jumlah sedikit. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama adalah suhu, di mana enzim merupakan protein sehingga sangat dipengaruhi oleh suhu. Dan suhu optimumnya pada umumnya adalah 30-40 derajat Celcius. Tetapi ada juga organisme yang enzimnya dapat bertahan pada suhu 60 derajat Celcius. Contohnya bakteri termofilik, bakteri yang tahan pada suasana panas. Dan suhu di atas 40 itu dapat merusak enzim atau denaturasi. Suhu di bawah 30 derajat akan dapat menonaktifkan enzim. Itulah mengapa ketika makanan diletakkan di kulkas, metabolismenya tidak berjalan karena enzimnya nonaktif dan makanan akan awet. Selanjutnya kita lihat grafik pengaruh suhu terhadap kerja enzim, yang dimana pada kondisi normal enzim itu akan optimum pada suhu 40 derajat Celcius. Tetapi pada enzim bakteri termofilik itu suhu optimumnya mencapai kisaran 60 derajat Celcius. Faktor yang kedua adalah pH atau derajat keasaman. Pada umumnya pH optimum enzim itu adalah pH netral, tetapi beberapa pengecualian juga bisa terjadi. Misalnya enzim pepsin yang berada di lambung, pH optimumnya otomatis adalah asam karena suasana di lambung itu pH-nya asam. Nah, kita lihat grafiknya dari berbagai jenis enzim. Untuk enzim pepsin di lambung itu pH optimumnya 2, petialin di mulut pH optimumnya netral 7, tripsin di usus halus itu pH optimumnya basah. Nah, kita lanjut yang ketiga, yaitu konsentrasi substrat dan konsentrasi enzim. Di mana konsentrasi substrat itu dapat mempercepat kerja enzim, tetapi ada batas optimumnya, batas maksimalnya, di mana ketika semua enzim sudah bekerja maka kecepatan enzim itu menjadi konstan. Tetapi enzim juga dapat meningkat lagi kerjanya ketika konsentrasi enzimnya ditambah, sehingga kecepatan reaksinya akan terus meningkat. Inilah contoh grafik dari konsentrasi substrat dan konsentrasi enzim. Jadi pada konsentrasi substrat terlihat bahwa ada yang namanya kecepatan maksimal, di mana pada kecepatan maksimal itu semua sisi aktif enzim sudah bekerja dan terjadi kondisi di mana disebut sebagai titik jenuh. Berbeda dengan grafik konsentrasi enzim yang kecepatannya terus meningkat. Faktor yang keempat yaitu inhibitor. Inhibitor adalah senyawa kimia yang bersifat menghambat kerja enzim. Ada 2 jenis inhibitor, yaitu inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif.
Inhibitor kompetitif, kompetitif artinya adalah bersaing. Jadi inhibitor ini dapat bersaing dengan substrat untuk mendapatkan sisi aktif enzim karena memiliki bentuk yang sama dengan bentuk sisi aktif enzim. Sementara inhibitor non-kompetitif tidak bersaing dengan substrat, tetapi dia akan berikatan di luar sisi aktif enzim dan dapat merubah bentuk sisi aktif enzim sehingga tidak dapat berikatan dengan substrat. Berikut ilustrasi kerja inhibitor kompetitif dan non-kompetitif. Gambar yang pertama adalah kondisi normal di mana substrat dapat berikatan dengan enzim. Yang kedua, kondisi saat ada inhibitor kompetitif, yaitu dia berikatan dengan sisi aktif enzim dan menghalangi pengikatan substrat dengan enzim. Yang ketiga adalah gambar inhibitor non-kompetitif yang berikatan di luar sisi aktif enzim, tetapi dia dapat merubah bentuk sisi aktif enzim sehingga enzim tidak dapat berikatan dengan substrat. Sekarang kita bahas bagaimana cara kerja enzim. Ada dua teori yang menyatakan bagaimana cara kerja enzim, yaitu teori lock and key atau gembok dan kunci, kemudian teori induced fit atau kecocokan terinduksi. Pada teori yang pertama memiliki ciri-ciri yaitu di mana sisi aktif enzim itu spesifik terhadap satu jenis substrat seperti gembok yang hanya bisa dibuka oleh kuncinya saja. Dan pada teori yang kedua, kecocokan terinduksi menyatakan bahwa sisi aktif enzim itu fleksibel, artinya bisa berubah menyesuaikan dari bentuk si substratnya. Nah, berikut ilustrasi untuk teori kunci dan gembok. Terlihat bahwa dari awal bentuk sisi aktif enzim itu sama dengan bentuk substrat, sama-sama berbentuk di sini gambarnya segitiga, sehingga substrat itu bisa menempel berikatan dengan enzim. Kemudian nanti dihasilkan produk. Nah, pada gambar yang kedua yaitu gambar kecocokan terinduksi, terlihat bahwa bentuk sisi aktif enzim yang segitiga itu berbeda dengan bentuk substrat yang kotak. Tetapi pada saat bereaksi, enzim itu bisa menyesuaikan bentuk sisi aktifnya menjadi kotak sehingga bisa berikatan dengan substrat dan nanti akan terbentuk yang namanya produk. Jadi di sini terlihat bahwa dari awal bentuk sisi aktif enzim itu berbeda dengan substrat tetapi bisa menyesuaikan bentuknya dan di akhir reaksi akan kembali ke bentuk awalnya. Yang terakhir kita bahas pengelompokan enzim. Enzim dapat dikelompokkan yang pertama berdasarkan tempat kerjanya, yaitu ada enzim endoenzim yang artinya enzim bekerja di dalam sel atau intraseluler. Contohnya adalah enzim katalase yang dihasilkan di dalam sel hati dan bekerja juga di dalam sel hati. Kemudian ada yang namanya eksoenzim. Ekso artinya luar, jadi enzim ini bekerja di luar sel. Contohnya enzim-enzim pencernaan seperti enzim tripsin yang dihasilkan di pankreas tetapi bekerja di usus. Yang kedua, berdasarkan fungsinya, enzim dibagi beberapa jenis. Silakan dibaca sendiri. Nah, pada umumnya untuk penamaan enzim itu diberi akhiran ase. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.